Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan coba menjelaskan tentang contoh induksi matematika. Soalnya ini diminta untuk membuktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai ke n kuadrat ini sama dengan 1/6n kali n plus 1 kali 2n plus 1 untuk setiap n bilangan asli. Nah, cara membuktikan induksi matematika ini itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita harus membuktikan dulu bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Nah, untuk yang 1 kuadrat, 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat sampai ke n kuadrat, ini kita asumsikan sebagai Pn. Dan yang ini adalah hasil dari Pn-nya. Kita ganti untuk setiap n dengan 1 sehingga diperoleh hasil seperti ini. Kali 1, 1 plus 1, 2 kali 1 plus 1. Nah, maka diperoleh 1/6 kali 1-nya 1/6, 1 tambah 1-nya adalah 2. Ini 2 operasi campuran, dahulukan dulu perkalian sehingga 2 kalikan 1 terlebih dahulu yaitu 2, tambahkan dengan 1 yaitu jadi 3. Jadi di sini 3. Ini 6, 6 dikali 1 6, 6 bagi 6 hasilnya adalah 1. Nah, ketika P1 sama dengan 1, maka ketika ini ruas kanannya sama dengan 1, maka dianggaplah bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Gitu, paham ya sampai sini? Kemudian yang kedua adalah kita membuktikan bahwa Pn ini benar untuk n sama dengan k. Ini mudah saja, tinggal yang ini nih Pn yang 1/6 ini kita ganti aja dengan k. Jadi ketemu dengan n, kita ganti dengan k gitu ya. Tinggal gini aja. Ini ganti langsung k, ini langsung k gitu. Ini k, ini 1 gitu ya. Sehingga diperoleh di sini kita punya PK sama dengan 1/6k k plus 1 2k plus 1. Nah, maka dengan begitu kita bisa menyatakan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k. Langkah yang ketiga adalah kita membuktikan bahwa Pn ini benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, sama halnya dengan yang ini, kita ganti setiap n yang ada di sini itu dengan k plus 1. Ya, sehingga diperoleh 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah di sini. Nah, gini ya. Ini kan k plus 1 kuadrat ya. Nah, kan kita ganti n ini dengan k plus 1 kuadrat. Nah, sebelum dia plus 1, tentunya di sini dia k kuadrat terlebih dahulu kan? Kayak gini. Ini sebelum 2, dia pastikan 1 dulu kan gitu. Jadi, misalkan di sini 1. Di sini kan sama aja dengan 1 plus 1 kan? Gitu. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba plus 1 jika sebelumnya tidak ada bilangan dulu gitu ya. Jadi nggak mungkin dia langsung tiba-tiba plus 1 sebelum dia ada k gitu ya. Nah, selanjutnya
kita kan peroleh ini ya. Ini kan di bagian yang kedua kita kan sudah dapat nih ya, dari 1 kuadrat sampai K kuadrat itu adalah PK ya. Jadi ini adalah PK, dimana PK itu adalah ini ya. Nah, maka di sini kita tulis kembali 1/6K, ini K plus 1, 2K plus 1. Nah, karena yang di ruas sebelah kirinya di sini ditambahkan dengan K plus 1 kuadrat, maka di sini pun kita tambahkan dengan K plus 1 kuadrat. Nah, sehingga diperoleh di sini PK yang plus K plus 1 kuadratnya itu sama dengan 1 per K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 ditambah dengan K plus 1. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana cara menyelesaikan ini agar bisa menjadi suatu persamaan yang bentuknya yang K ini itu harus jadi K plus 1. Di sini harus K plus 1 plus 1. Kemudian di sini harus jadi 2K plus 1 plus 1 ya. Jadi ketemu K itu ganti dengan K plus 1. Gimana caranya gitu? Gimana caranya biar si K ini jadi K plus 1? Kita coba otak-atik di sini ya. Nah, ide yang pertama itu kita biarkan dulu yang ini. Kita main-main di sini. Jadi, ketika di sini dia, ini kan dua suku ya, ini suku pertama, ini suku kedua. Ketika suku pertama dia ada penyebut, yaitu ini, ada suatu pecahan bentuknya 1/6, maka kita munculkan juga di sini 1/6. Ya, nah kemudian gimana nih caranya biar nilainya tetap K plus 1 kuadrat, tidak berubah ya. Nah, maka kita buat yang ini tuh jadi 1. Gimana caranya dibuat jadi 1? Kita kalikan dengan 6. Ya, maka ketika 1/6 kalikan 6, hasilnya kan 1. Dan ketika dikalikan K plus 1, itu tidak merubah yang ini. Hasilnya kan tetap K plus 1 kuadrat ya. Jadi ketika 1/6 dikalikan 6 dikalikan K plus 1 kuadrat, itu hasilnya tetap K plus 1 kuadrat. Nah, setelah itu kita abaikan dulu ini. Kita tulis ulang lagi saja. Nah, setelah itu, nah di sini kan ada pangkat ya. Yang namanya pangkat itu adalah perkalian berulang. Nah, karena dia pangkatnya pangkat 2, maka dia perkalian berulang sebanyak 2 kali. Nah, kita bisa tulis kayak gini. Nah, selanjutnya adalah kita memfaktorkan. Ini kan suku pertama ya. Ini suku kedua nih. Suku pertama, suku kedua. Di suku pertama dia ada K dan juga ada K plus 1 ya. Di suku kedua pun di sini ada 1/6, ada K plus 1. Nah, kita gabung nih ya. 1/6 K plus 1 di suku pertama dan 1/6 K plus 1 di suku kedua, itu kita taruh sekali aja di depan K plus 1 ya. Nah, sisanya kita buka kurung kurawal. Nah, yang ada di dalam kurung kurawal di sini adalah yang belum disimpan di depan sini. Jadi kan yang belum itu adalah K. Ini, kemudian ini 2K plus 1. Kemudian ini ditambah 6. Kemudian yang ini K plus 1. Nah, setelah itu kita kalikan yang ada di dalam kurung kurawal sehingga diperoleh ini K dikali 2K hasilnya 2K kuadrat. K dikalikan 1 hasilnya adalah K. Kemudian 6 kalikan K hasilnya 6K. 6 dikali 1 itu hasilnya adalah 6. Nah, kemudian setelah itu kita cari suku-suku yang sejenis. Kalau misalkan ada suku yang sejenis, maka jumlahkan. Kita lihat apakah ada suku lain yang sejenis dengan K kuadrat di sini? Tidak kan? Maka dari itu kita tulis ulang. Kita biarkan dia jadi 2K kuadrat saja. Kemudian kita lihat apakah ada suku yang sejenis dengan K di sini? Ada, yaitu ini ya. K sama-sama memiliki variabel K.
yaitu bisa dijumlahkan. Berarti 1K ditambah 6K itu hasilnya adalah 7K ditambah 6. Yang 6 juga sama ya, dia tidak memiliki suku yang sejenis. Dia kan tidak memiliki variabel ya. Berarti ya udah kita langsung tulis ulang lagi ya. Di sini semuanya bervariabel sementara yang 6 tidak bervariabel. Nah, setelah itu tadi kita sampai 1/6K plus 1, kemudian 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Nah, ini kita cari, kita faktorkan nih. Kita faktorkan dari yang dalam kurung kurawal ini. Ini kan persamaan kuadrat nih. Gimana cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini gitu. Nah, caranya kita bikin gini. Karena ini kan A ya, ini A, ini B, ini C. Ketika A-nya dia tidak sama dengan 1, maka dia akan muncul 1 per A. Karena A-nya adalah 2, maka di sininya 2. Kemudian kita bikin sepasang atau 2 pasang ini ya, 2 pasang kurung kurawal. Kurung biasa. Nah, karena di sini A-nya tidak sama dengan 1, maka kita tulisnya juga di sini A, K gitu ya. 2K gitu ya. Jadi kalau di sininya 2, berarti kesini 2K, 2K. Kalau di sininya 3X kuadrat, berarti 2X, 2X gitu ya. Kalau di sininya 5A kuadrat, jadi 5A, 5A gitu. Ya. Nah, kemudian untuk mencari yang di sini nih, kita cari 2 buah angka. Kita kalikan ini, yang A dengan yang C, yaitu 2 kalikan 6, hasilnya 12. Cari 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 12, jika dijumlahkan hasilnya 7. Kita cari 12 ya, yang hasilnya 12 nih. Jika dikalikan hasilnya 12 yaitu 1 dan 12, kemudian 2 dan 6, lalu 3 dan 4. Nah, mana kedua buah bilangan ini yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 7, yaitu yang ini 3 dan 4 gitu ya. Jadi di sini kita bisa tulis 3, kita bisa tulis 4. Atau ini boleh dibalik juga ya. Karena dia kan perkalian kan bersifat komutatif ya. Jadi boleh 2K plus 4 dulu. 4-nya boleh di sini atau 3-nya boleh di sini. Nah, setelah itu kita kalikan nih. Yang setengah ini kalau dikalikan dengan ini hasilnya bulat tidak? Yang ini menjadi 1 ya. Kalau ini dikalikan ini kan hasilnya 1. Tapi kalau ini dikalikan ini kan hasilnya pecahan. Berarti jangan kita kalikan dengan yang ini. Coba kita kalikan dengan yang ini. Setengah kalikan 2K itu hasilnya 1 kan? 1K. Kalau setengah dikalikan 4 itu kan hasilnya 2 ya. Berarti kan hasilnya genap atau bulat. Nah, sehingga yang kita kalikan itu adalah setengah dengan yang ini. Sehingga hasil yang diperoleh adalah yang ininya kita biarkan, sedangkan yang ini kita kalikan dengan setengah. Jadi hasilnya adalah K plus 2. Nah, karena yang namanya perkalian bersifat komutatif, maka yang ini boleh juga ditulis dengan K plus 2, kemudian 2K plus 3. Nah, boleh juga ditulis seperti ini. Nah, dari sini udah mulai kelihatan nih. Kan tadi tuh inginnya jadi 1/6 K plus 1. Kan ininya jadi 1/6 K ya awalnya ya. Kemudian ininya K plus 1. Kemudian 2K plus 1 gitu kan. Yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini kan 1/6K kali K plus 1 kali 2K plus 1 gitu. Kita rubah si K ini ingin jadi
K plus 1 gitu. Yang ini juga harus dibikin K plus 1 gitu. Nah, gini. Ini juga jadi K plus 1 gitu. Plus 1. Nah, memungkinkan nggak dia masuk ke sini? Coba aja kalau misalkan ini kan K ini kalau kita buka kurungnya kan dia jadi 2 ya, K plus 2. Sama dong dengan ini. Sama dong dengan ini, K plus 2 ya. Kemudian yang ini kalau kita buka kurungnya nih. Yang ini kan jadi 2K. Ini jadi 2 kan. Ini plus 1. Oh, cocok nih, ini kalau dijumlahkan dia jadi 3. Ini juga kan 3. Nah, berarti ini bentuk yang seperti ini bisa kita rubah menjadi K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 plus 1 dikalikan dengan 2 K plus 1 plus 1 gitu ya. Maka jika hasilnya sudah seperti ini, itu bisa dikatakan bahwa Pn dia benar untuk N sama dengan K plus 1 gitu. Nah, sehingga ketika 3 pembuktian ini sudah kita buktikan benar ya, yang ini benar, kemudian yang keduanya benar, dan yang yang ketiganya juga benar, maka bisa dikatakan bahwa ini PN dia berlaku untuk setiap N bilangan asli gitu ya. Jadi kalau misalkan di langkah yang pertamanya dia sudah benar, di langkah keduanya sudah benar, kemudian di langkah yang ketiganya juga sudah benar, maka dapat disimpulkan bahwa PN benar untuk setiap N bilangan asli. Demikian penjelasan untuk contoh induksi matematika, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.